pertemuan di Banten ini, di Kesultanan Banten ini adalah merupakan follow up daripada pertemuan yang ada di Bendakerep. Jadi masalah nasab Sunan Gunung Jati itu sudah kita musyawarahkan di Bendakerep. Adu data, adu manuskrip, dan juga sejarah juga dibongkar semuanya. Pada waktu itu keluarga semuanya kumpul. Juga ada perdebatan karena dari beberapa keluarga juga ada yang mempertahankan Ba'alwi, bahwa Sunan Gunung Jati dari Ba'alwi. Setelah diadu argumentasi dan adu data semuanya dapat disimpulkan bahwasanya nisbat Sunan Gunung Jati itu yang asli dipegang oleh keluarga-keluarga dalam, keluarga-keluarga asli keturunan Sunan Gunung Jati itu yang keluarga sepuh, dan dari kesultanannya sebelum ada pengaruh Belanda itu adalah nisbatnya ke Said Musa Al-Kazim. Kemudian ada sejarah yang disebut dengan di Cirebon itu sejarah peteng. Nah, di dalam sejarah peteng lah itulah terjadi satu pergeseran sejarah kecirebonan, khususnya nasabnya Sunan Gunung Jati. Ada beberapa keluarga yang bekerja sama dengan Belanda dan didoktrin oleh Belanda, yang sebetulnya keluarga itu bukan terah asli daripada sultan sepuhnya. Maka dari itu manuskrip atau data-data yang ada di Cirebon yang berkaitan dengan Sunan Gunung Jati dengan data Ba'alwi itu adalah di situ dikatakan tanda tangannya itu bukan tanda tangan daripada keluarga dan keluarga dan keturunan asli sultan, terah asli sultan. Jadi jelas di sini ada satu penekanan dari Belanda, sehingga ada beberapa orang keraton yang masuk ke dalam keraton dalam rangka menjaga keraton. Ketika ditekan oleh Belanda, maka disungguh dia itu menulis nasab Sunan Gunung Jati yang disesuaikan dengan keinginan Belanda supaya tidak terjadi apa-apa. Tetapi nasab Sunan Said Musa Al-Kazim pun tetap dipegang, dipelihara oleh keluarga-keluarga. Inilah semuanya terungkap semua. Dan sejarahnya tidak sesederhana ini, tetapi sangat luar biasa pada waktu di Banten. Dan pada akhirnya di Banten itu mengisbatkan bahwa Sunan Gunung Jati itu bukan Ba'alwi, tetapi Sunan Gunung Jati itu adalah itu positif Said Musa Al-Kazim sesuai dengan data-data juga yang ada di Ampel dan ada di mana-mana, banyak sekali, dan data semakin banyak bermunculan. Ternyata itu Said Musa Al-Kazim gitu. Jadi Al-Kazimi Al-Bukhari. Nah, kemudian pertemuan selanjutnya rencananya mau dimantapkan, itu rencananya kita mau di Keraton Kanoman. Tetapi kata beberapa kawan mengatakan diminta di Banten, maka diadakan di Banten. Maka sebetulnya kalau seumpama kita menilik daripada asal pertemuan yang ada di Banten ini asal dari Bendakerep, berarti di Banten ini bukan dalam rangka membicarakan nasab Sunan Gunung Jati, tapi dalam rangka memantapkan kisbat Sunan Gunung Jati pada Said Musa Al-Kazim. Karena sudah pada waktu pertemuan di Bendakerep sudah terjadi munazarah yang sangat luar biasa, debat diskusi yang sangat luar biasa, dan itu tidak mungkin akan diulangi di Banten. Jadi ini harus jangan sampai terjadi pengulangan lagi sehingga terjadi mundur. Jadi rencananya kita pada waktu mau di Kanoman itu rencananya adalah untuk memantapkan untuk isbat Sunan Gunung Jati ke Musa Al-Kazim. Jadi artinya lebih didalami lagi. Nah, kemudian digeser ke Banten, maka kita juga ingin seperti itu. Jadi kalau seumpama pertemuan di Banten itu tidak mengisbat Sunan Gunung Jati, tidak memantapkan Sunan Gunung Jati kepada Said Musa Al-Kazim, berarti ini tujuan ini tidak nyampe, atau ini mungkin ada pergeseran. Ada yang digeser lah. Tapi tidak sesuai dengan amanat yang awal, yaitu adalah dari Bendakerep itu semacam itu. Udah selesai, tinggal dimantapkan. Dan itu memang sudah nggak bisa terbantah. Dan itu ada sejarah daripada Sulukobronya. Nah, karena apa? Karena di Cirebon dengan di Banten sangat rawan sekali karena ada tapak-tapak Belanda di situ. Sehingga kita itu harus berjuang mati-matian untuk mengungkap kebenaran. Ternyata aslinya itu seperti itu. Jadi ketika kita itu menggeser dari Ba'alwi, nasab Ba'alwi ke Said Musa Al-Kazim, itu bukan berarti kita itu menggeser sejarah, bukan, tapi menempatkan pada tempat yang sebenarnya. Jadi ibarat orang tadinya kesleo, sekarang ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Maka dari itu saya harap di Kesultanan Banten ini bisa meneruskan misi daripada yang ada di Bendakerep. Jangan sampai kemudian ini seumpama ada rekayasa dan ada satu kemasukan hal-hal yang lain yang di luar konteks ini sehingga akan meribetkan masalah ini dan akhirnya akan tertimbul perpecahan antara keluarga Sunan Gunung Jati. Karena itu sudah dibicarakan semuanya di Bendakerep.
Iya. Jadi akhirnya kita kalau seandainya di pertemuan di Kesultanan Banten ini tidak membuahkan isbat, berarti kita harus membuat lagi pertemuan untuk isbat. Untuk isbat. Karena jadi dan itu berarti ya pertemuan yang ada di Banten ya kita anggap gagal karena tidak isbat. Karena tidak bisa menjadi penerus daripada pertemuan yang ada di Bendakar begitu. Saya selalu menekankan kepada Pak Imam, yaitu Bagus Imam Ibrahim, bahwasanya ini harus fokus. Pertemuan ini jadi begini, permasalahan itu ada tiga. Satu masalah yang berkaitan dengan nasabnya Sunan Gunung Jati. Nomor dua berkaitan dengan Wali Songo. Nomor tiga berkaitan dengan Mbak Ali. Dan ini jangan sampai dicampur adukkan. Masalah yang berkaitan dengan Sunan Gunung Jati ini adalah masalah keluarga Sunan Gunung Jati. Klien Sunan Gunung Jati mendukung, barangkali ada manuskrip atau data yang lain mendukung, silakan. Keputusannya ada di keluarga Sunan Gunung Jati dan ini sudah diselesaikan di Bendakar. Nah, nomor dua masalah Wali Songo. Kalau Wali Songo semuanya melibatkan semua keluarga besar Wali Songo dan itu sangat besar sekalian. Nomor dua masalah Mbak Alwi. Kalau masalah Mbak Alwi itu murni satu ada masalahnya, awalnya itu masalahnya dengan para ulama yang membatalkan nasabnya Mbak Alwi, termasuk Kiai Imaduddin. Kalau sekarang sudah bukan masalah kita saja. Ini sudah menyangkut bukan masalah Kiai Imad saja, sudah menyangkut semua kaum muslimin, di mana nabinya itu adalah nasabnya dipalsukan oleh oleh kelompok orang yang watak dan karakternya itu tidak sesuai dengan watak dan karakternya Nabi dan sering merugikan orang lain. Maka di sini perlu diluruskan ini. Jadi artinya ini dalam masalah yang berkaitan dengan Sunan Gunung Jati, itu masalah harus diputuskan, harus ada isbat itu di Kesultanan. Kemudian masalah yang Wali Songo, silakan. Cuma kan masalah yang berkaitan dengan Wali Songo itu kan perlu menghadirkan orang banyak, keluarga Wali Songo. Tidak sesederhana 3 hari atau 2 hari diselesaikan di Banten, saya kan nggak bakal cukup waktunya. Kemudian nomor selanjutnya masalah yang berkaitan dengan Mbak Alwi, saya kira lebih baik cari tempat yang netral. Bukan di Cirebon, bukan di Banten, bukan di mana, tapi cari tempat yang netral. Pertemukan antara yang membatalkan dengan yang mengisbatkan. Setuju. Adu data di situ. Kalau bisa Robitotul Alawiyah itu diundang dan harus datang semua. Jangan sampai nanti sumpama saudara Taufik Segafnya nggak bisa datang, atau saudara Hanif nanti alasan apa lagi, atau dari Robitonya apa lagi. Akhirnya kita repot, akhirnya nggak akan selesai.